Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Putri Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu tentang komponen basis data. Untuk yang pertama, yaitu ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sebuah sistem adalah komputer. Komputer yaitu satu untuk sistem yang standalone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan. Perangkat komunikasi untuk sistem jaringan, memori sekunder yang online atau HDD. Ketiga, ada memori sekunder offline atau tape atau removable disk untuk keperluan backup data. Untuk yang selanjutnya, yang kedua ada sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer untuk mengendalikan seluruh sumber daya atau resource dalam komputer dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer untuk melakukan operasi internal, pengelolaan file, dan lain-lain. Sistem operasi yang banyak digunakan seperti adalah MS-DOS, MS Windows 3.1, MS Windows 595, MS Windows 98 untuk komputer standalone atau untuk komputer klien dalam sistem jaringan atau novel network, MS Windows NT, Unix, dan Sun Solaris untuk komputer server dalam sistem jaringan. Terus selanjutnya ada basis data atau database. Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki jumlah objek basis data seperti file atau tabel, indeks, dan lain-lain. Di samping berisi atau menyimpan data, setiap basis data juga mengandung atau menyimpan definisi struktur baik untuk basis data maupun objeknya secara detail. Selanjutnya ada yang keempat, sistem pengelola basis data atau database management system atau yang bisa disebut DBMS. Pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak sistem yang khusus atau spesifik. Perangkat lunak inilah yang disebut DBMS, yang akan menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Ia juga menerapkan mekanisme pengamatan data, pemakaian data secara bersama, pemakaian keakuratan atau konsistensi. Perangkat lunak yang termasuk di DBMS seperti Database 3+, DBase 4, Foxbase, Airbase, MS Access, dan Borland Paradox. Untuk kelas sederhana atau Borland Interbase, MS SQL Server, CA Open Ingress, Oracle, Informix, dan Sybase untuk kelas kompleks Vera. Yang kelima, pemakai atau user. Ada beberapa jenis atau tipe pemakaian terhadap suatu sistem basis data. Dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem, yaitu A. Database user atau end user. Yang pertama ada pengguna aplikasi. Itu adalah orang yang mengoperasikan program aplikasi yang dibuat oleh pemrogram aplikasi.
Yang kedua ada pengguna interaktif, adalah orang yang dapat memberikan perintah beraras tinggi pada antarmuka basis data yang tersedia. Untuk yang ketiga ada pengguna umum atau end user atau naive user, yaitu pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen atau executable program yang telah ditulis atau disediakan sebelumnya. Selanjutnya ada pemakai mahir atau casual user, yaitu pemakai berpengalaman yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Selanjutnya ada programmer aplikasi, pemakai profesional komputer yang berinteraksi dengan basis data melalui manipulation language atau DML yang disertakan embed dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman induk seperti Pascal, COBOL, dan lain-lain. Program yang dihasilkan disebut program aplikasi, misalnya untuk perbankan dan aplikasi inventory. Yang selanjutnya B, pemrograman aplikasi, adalah orang yang membuat program aplikasi yang menggunakan basis data. Program aplikasi yang dibuat tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan pengguna akhir. Untuk yang C ada administrator basis data atau database administrator. Setiap pengguna akan diberikan hak akses data secara tersendiri. Penentuan hak akses disesuaikan dengan wewenang pengguna dalam organisasi. DBA adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan basis data. Tugasnya adalah yaitu mendefinisikan pola struktur basis data, merencanakan dan merancang basis data, menentukan keamanan basis data, mendefinisikan struktur penyimpanan dan metode akses, memodifikasi pola dan organisasi fisik, memberikan hak akses kepada user, memantau kinerja sistem, merencanakan backup dan recovery, mengikuti perkembangan produk. Untuk yang selanjutnya ada keenam, yaitu aplikasi perangkat lunak lain. Aplikasi perangkat lunak lain ini bersifat opsional, artinya ada tidaknya tergantung pada kebutuhan pemakai. DBMS yang digunakan lebih berperan dalam pengorganisasian data dalam basis data. Sementara bagi pemakai basis data, khususnya yang menjadi end user, dapat dibuatkan atau disediakan program khusus lain untuk melaksanakan pengisian, pengubahan, dan pengambilan data. Program ini sudah disediakan bersama dengan DBMS-nya. Ada juga yang harus dibuat sendiri dengan menggunakan aplikasi lain yang khusus atau development tools. Sekian dan terima kasih dari materi yang ke-6 ini tentang komponen basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.